Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini sahabat bisa mendapatkan kisah-kisah dalam serial Abu Nawas. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombol dan nyalakan notifikasinya agar bisa mengikuti serial kisah Abu Nawas berikutnya. Di kota Baghdad hiduplah seorang mantan jenderal. Dia adalah Ilham Alimuddin. Konon katanya, dia merupakan jenderal perang yang sangat terkenal. Dia pun ahli siasat perang yang handal. Selain itu, dia juga piawai dalam bernegosiasi dan juga kaya raya. Tetapi karir perangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan ketika memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak dan istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal itu pun hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tidak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang lebih yang menerima tantangan. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Sebetulnya pertanyaan yang diajukan jenderal hanya ada 3. Tapi, uniknya dari permainan itu, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. Aku kesal dengan si jenderal yang lumpuh itu. Pertanyaan pertama dan kedua berhasil kujawab dengan benar. Tapi ketika pertanyaan ketiga dia tanyakan, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Ya, malaikat Malik. Dia bilang jawabanku katanya salah. Loh, bukannya jawabanmu itu benar? Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Jabaniyah. Malaikat Malik kan hanya penjaga neraka. Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun seperti yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Anak muda itu pun kesal dan kecewa. Pemuda itu pun kemudian berkata, "Wahai jenderal, apakah jenderal berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan debat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dikatakan, kali ini teka-tekinya sangat sulit untuk dipecahkan. Sang jenderal mempertimbangkan reputasi Abu Nawas yang merupakan pujangga cerdik, juga mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Pada pagi harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk, Abu Nawas." Ternyata, sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu.
Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tapi 2.000 dirham. Namun ada syaratnya, Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya kamu harus berpidato di depan umum kalau aku adalah orang paling pintar di kota Baghdad. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja. Sebelumnya tutup dulu matamu dengan kain ini dan engkau harus menggendongku, karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemudian dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Berhenti Abu Nawas. Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu. Dalam hati Abu Nawas berkata, ini sih gila. Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup seperti ini. Kemudian dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawabnya. Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal. Sang jenderal terkejut. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengetahuinya? Padahal peternakan unta tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Kemudian mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku apa yang ada di hadapanmu itu. Sejenak Abu Nawas berpikir, ia pun kemudian menjawabnya. Di depan saya ada sungai, Tuan Jenderal. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun. Abu Nawas menjawab dengan benar, dan sang jenderal kembali dibuatnya terkejut dan kagum. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal dalam hatinya. Abu Nawas, pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar. Mari kita melanjutkan perjalanan untuk pertanyaan yang terakhir. Mereka berdua kemudian berjalan melewati gurun pasir. Dengan posisi sang jenderal masih dalam gendongan Abu Nawas. Kemudian sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah padang pasir. Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku apa yang ada di hadapanmu. Tanya sang jenderal kepada Abu Nawas yang tidak langsung menjawabnya. Ia kemudian berkonsentrasi penuh. Kemudian secara perlahan-lahan Abu Nawas pun menjawab. Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal. Sang jenderal terkejut. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas, masih dengan mata tertutup sesuai kesepakatan mereka. Akhirnya besok pagi, sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana. Kemudian disaksikan oleh baginda raja serta masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain? Itu mudah saja, Jenderal. Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta. Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Meskipun mata saya tertutup,
tapi telinga saya bisa mendengar suara air mengalir dan burung hasun berkicau. Burung hasun hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun saja, sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai. Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya. Semakin lama makin keras. Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang. Spontan Baginda Raja tertawa keras dan terpingkal-pingkal. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut, menahan malu. Dan Abu Nawas pun berhak atas hadiah uang 2000 dirham. Terima kasih untuk kamu yang telah menonton sampai selesai dan telah subscribe channel ini. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.